07, 50, 25. Di sini saya akan mempresentasi materi tentang array dan struct serta record. Nah, jadi untuk poin yang pertama akan saya bahas adalah array. Nah, array itu dimana kumpulan data dengan tipe yang sama itu disimpan dalam satu variabel dan memiliki indeks. Contohnya itu ada data nilai siswa, semua itu kan bertipe integer dan kemudian diakses pakai indeks dimulai dari 0 atau tergantung bahasa pemrograman yang dipakai gitu. Nah, ciri-cirinya itu tipe data sama, kemudian ukuran jumlah elemen biasanya tetap, disimpan berurutan di memori. Lalu contoh sederhananya seperti ini, misalnya nilai 0-nya itu 80, nilai 1-nya itu ada 90, nilai kedua itu ada 85. Sekarang poin selanjutnya adalah tentang struct. Struct itu gabungan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu nama. Nah, struct ini digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Contohnya itu ada data mahasiswa, misalnya ada nama, umur, nilai. Ciri-cirinya itu tipe data bisa berbeda, setiap bagian disebut field, kemudian lebih fleksibel dari array. Contohnya struct mahasiswa ini ada string nama, int, umur, float, nilai. Nah, selanjutnya ini tentang record. Sebenarnya mirip dengan struct tapi istilahnya aja berbeda. Jadi di bahasa tertentu itu seperti Pascal. Nah, kemudian fungsinya itu untuk menyimpan data yang berbeda tipe dalam satu kesatuan. Contohnya itu record mahasiswa. Contohnya itu ada nama, string, umur itu integer, nilai itu real. Nah, jadi perbedaan utama aspek array struct itu, kalau aspek itu tipe data. Nah, kalau array itu sama, struct itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya aspek dari fungsinya itu, array itu datanya itu sejenis, kemudian struct-nya itu datanya lebih kompleks. Nah, aspek dari segi akses itu, kalau dari array itu pakai indeks, sedangkan struct atau record itu pakai nama field. Jadi di sini saya akan menampilkan program yang telah saya buat. Ini adalah contoh program dari array. Nah, misalnya int-nya itu ada 5 elemen. Nah, jadi array-nya ini terdiri dari 5 array. Misalnya ada 8 nilai, ada 80, 90, 75, 100, kemudian 70. Nah, kemudian array pada sisi kedua adalah %d itu A kedua. Jadi kalau update-nya itu A kedua sama dengan 95. Jadi untuk rate-nya printf. Nah, pada posisi kedua ini %d-nya itu A kedua. Jadi kalau misalnya di delete atau dihapuskan, A keduanya ini sama dengan 0. Nah, jadi printf array pada sisi keduanya adalah print d, A ini adalah A kedua, maka jika saat dicek satu-satu printf-nya itu semua elemen array adalah n gitu kan. Nah, jadi kemudian ini kecil dari 5. Nah, maka array-nya ini dimulai dari 0 sampai 4, karena kan di sini elemennya ada 5, jadi dimulai dari 0. Misalnya 80 ini 0, kemudian 50 ini 1. Nah, kalau sampai angka ke 70-nya itu kan 4 gitu. Nah, jika kita compile and run, nah maka tampilannya seperti ini. Jadi array pada posisi keduanya itu kan 75. Nah, setelah
kemudian kita update itu posisi kedua itu adalah di 95, kemudian array pada sisi kedua itu adalah 0. Semua elemen arraynya itu maka ada 80, 90, 0, 170. Nah, baik, itu saja demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.